Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para teman-teman semua, para santri online Ihya Ulumuddin yang saya cintai, mari kita ngaji mingguan kitab Ihya plus kitab Al-Munqidh minadh Dhalal pada malam hari ini. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Ghazali dan kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, terutama kepada para ulama, tokoh-tokoh yang mendirikan ormas-ormas Islam di Indonesia, baik NU maupun Muhammadiyah maupun yang lain-lain semuanya. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pendiri negara ini, para founding fathers and mothers, dan juga kita hadiahkan kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita, guru-guru kita dan kerabat-kerabat kita semua. Dan juga wasilah melalui pembacaan Al-Fatihah ini, semoga kita semua dihindarkan dari wabah COVID ini. Kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang yang sudah terkena penyakit ini dan sedang menderita penyakit COVID ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Dan juga kepada teman-teman kita, terutama saya ingin wasilah melalui Al-Fatihah ini, saya kepingin agar kita semua mendoakan salah satu putri dari teman saya yang sangat saya hormati, yaitu Mas Hasan Basri dari Lombok, yang sekarang putrinya masih sedang dirawat di rumah sakit, agak cukup keras kemarin. Dan juga kepada teman saya yang sangat saya hormati, yaitu Mas Syarif Natanegara, teman saya yang dulu pernah menampung saya waktu saya kuliah di Boston. Semoga semuanya disembuhkan, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tawassul, melalui Al-Fatihah, dan juga melalui Imam Ghazali dan melalui kitab Ihya sekarang ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan kitab Al-Munqidh minadh Dhalal halaman 112 ya. Di paragraf ketiga dari atas, wa hadza naw'u qiyasin yukadzibuhul wujudu wal musyahadatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza, dan ini yaitu perkataan kemarin diterangkan oleh Al-Ghazali mengenai bukti-bukti kenabian ya, secara rasional ya, bahwa salah satu buktinya adalah bahwa pengalaman kenabian itu ada kemiripannya ya dengan pengalaman orang tidur ya. Artinya tidur itu adalah bagian dari sedikit pengalaman kenabian ya. Dalam pengertian ketika kita tidur itu kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak kita lihat pada saat kita terjaga ya. Pada saat kita tidur melihat satu realitas atau melihat alam yang tidak atau yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam alam waktu kita terjaga, waktu kita tidak tidur ya. Kan seringkali kalau kita tidur mengalami hal-hal yang ajaib kan, nggak masuk akal. Tiba-tiba tubuh kita di Jakarta, di Jatibening, di Bekasi, lah kok kita mimpi pergi ke Mekah itu. Padahal ke Mekah itu kan butuh naik pesawat sekian jam,
butuh berangkat dulu ke bandara, check in, naik pesawat, nanti pesawat masuk ke Jeddah harus urusan dengan imigrasi dulu, lama sekali. Tapi toh tiba-tiba pada saat tidur kita mengalami satu pengalaman yang menurut standar nalar ketika kita tidak tidur nggak masuk akal. Tetapi itu kita lihat ya. Jadi pengalaman tidur itu kira-kira mirip dengan pengalaman kenabian. Pengalaman kenabian, orang yang mengalami pengalaman kenabian mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Sama dengan tidak masuk akalnya orang yang mengalami sesuatu pada saat tidur. Meskipun tidur itu, karena kan Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa permulaan dari kenabian itu adalah ar-ru'yas shadiqah, adalah mimpi yang benar ya. Jadi mimpi yang benar itu ar-ru'yas shadiqah itu adalah salah satu permulaan dari kenabian, mabda'un nubuwah ya. Meskipun kenabian tidak sebatas itu, kenabian itu sebagai satu alam ya, pengalaman itu isinya macam-macam ya. Tapi salah satunya adalah itu ar-ru'yas shadiqah, itu mimpi yang benar. Nah, mimpi itu kan terjadi pada saat tidur ya. Nah, kalau ada orang yang tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini ya, seperti itu ya, tanya orang yang tidak pernah mengalami sesuatu pada saat tidur, mimpi yang kemudian mimpi itu kemudian menjadi satu pertanda tentang sesuatu yang akan datang, yang terjadi di masa depan ya. Orang yang tidak pernah mengalami itu kemudian dikasih tahu mengenai hal ini pasti nggak percaya. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan standar nalar yang itu tidak akan bisa nyampe kepada pengalaman seperti ini ya. Nalar itu berlaku untuk pengalaman pada saat kita terjaga begini, nggak tidur ya. Waktu kita tidur, kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur berdasarkan hukum penalaran biasa itu. Jadi kalau kita menggunakan penalaran waktu terjaga sebagai standar, sebagai kriteria, sebagai parameter, sebagai kias ya. Jadi sebagai dasar untuk menjadi kias, analogi ya, maka itu ya tidak tepat ya. Wahada, dan ini adalah nau'u kiasin, sebentuk atau sejenis kias ya, yukadzibu, yang tidak membenarkan hu kepada kias ini, al-wujudu, keberadaan, wujud ya, wal musyahadatu, dan pengalaman ya. Jadi menggunakan akal atau penalaran sebagai alat untuk menjadi ukuran satu-satunya untuk segala hal ya, itu tidak bisa ya. Artinya ya akal itu penting, akal itu sebagai dasar untuk orang menilai segala hal itu penting, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dinalar ya. Jadi ada hal-hal yang parameternya itu bukan akal, tapi hal yang lain lagi. Ya salah satunya adalah pengalaman kenabian ini. Pengalaman kenabian, sesuatu yang terjadi pada saat orang jadi nabi, ya, itu nggak bisa dihakimi atau tidak bisa diukur berdasarkan parameter akal biasa itu. Jadi akal sebagai dasar kias di sini itu tidak bisa dipakai ya. Yukadzibuhul wujud ya. Jadi keberadaan ya itu tidak bisa menerima itu, tidak bisa menerima penggunaan akal sebagai satu-satunya kriteria. Dan juga pengalaman juga begitu ya. Berdasarkan pengalaman ada hal-hal yang akal nggak bisa menalar ya. Artinya banyak, ini menurut saya satu prinsip yang penting ya, bahwa mereduksi segala hal terhadap akal saja ya, akal sebagai satu-satunya standar itu tidak bisa itu ya. Meskipun di sini kita tidak menafikan peran akal ya, Al-Ghazali tidak menafikan peran akal sama sekali, karena Al-Ghazali juga menggunakan penalarannya untuk ngarang kitab ini. Mengarang kitab Ihya, mengarang kitab Al-Munqidh itu kan pakai nalar semua. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang itu tidak bisa diukur berdasarkan penalaran biasa.
Fakama annal aqla, dan sebagaimana sesungguhnya akal, penalaran, taurun adalah salah satu tahap min atwaril adami, dari tahap-tahap perkembangan mental dan intelektual seorang manusia, seorang anak cucu Adam ya. Yaksulu terjadi ya, tak yaksulu yang terjadi fihi ya, di dalam tahap tadi itu, taurun tadi itu, ainun ya, suatu mata atau penginderaan berupa mata, yubsiru yang bisa melihat, al-adami biha dengan ain, dengan mata ini, anwa'an beberapa jenis-jenis minal ma'kulati, dari hal-hal yang bisa dinalar ya, al-ma'kulat ya. Yaksulu yang terjadi fi di dalam taurun, di dalam taurun tadi, ainun mata, tapi ini bukan mata fisik ya, mata batin, mata akal ya. Yubsiru yang bisa melihat al-adami biha dengan ainun, anwa'an bermacam-macam minal ma'kulatis, berupa hal-hal yang bisa dinalar. Sementara wal hawasu, dan indera-indera fisik ya, indera-indera yang 5 itu ma'zulatun, terpisah atau tidak mampu untuk mengindera anha, terhadap atau dari al-anwa atau al-makulat tadi itu ya. Fakama anna, maka ya, fannubuwatu, maka kenabian, aidon juga ibaratun adalah satu ungkapan, satu manifestasi antaurin dari tahap yaksulu yang terjadi fi di dalam taurun ini, ainun mata, maksudnya kemampuan melihat, laha yang bagi ain ini, nurun cahaya, yadharu yang nampak fi nuriha di dalam cahayanya ain ini, al-ghaibu hal-hal yang gaib ya. Wa umurun, dan perkara-perkara la yudriku yang tidak bisa memahami ha terhadap umur ini, al-aqlu akal. Jadi inilah penjelasan rasional terhadap fenomena kenabian ya. Jadi manusia itu secara mental dan intelektual itu kan berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dari anak-anak ke masa remaja, dewasa, tua, itu kan masing-masing tahap itu ditandai dengan kemunculan kemampuan-kemampuan mental tertentu ya. Anak-anak itu mungkin belum bisa menalar, anak-anak hanya sebatas menggunakan indera berupa mata, tangan, dan segala macam ya. Melalui mata itulah dia mengenali alam sekitar. Ketika dia umur 7, kemarin dikatakan begitu kan, ketika umur 7 kemudian muncul satu kemampuan mental tertentu, yaitu at-tamyiz, bisa membedakan ya. Membedakan antara antara benda kecil, benda besar, antara benda tinggi, benda pendek, antara warna merah, warna biru, dan seterusnya ya. Jadi itu ada kemampuan untuk mendiskriminasi, membeda-bedakan. Pada umur 15 atau pada masa akil baligh, kemudian dia punya kemampuan untuk menalar, membedakan antara hal baik dan hal buruk misalnya. Dia baru mengenal konsep mengenai moralitas ya. Ini boleh, ini nggak boleh ya. Itu semua terjadi secara bertahap ya. Nah, masing-masing tahap itu punya atau ditandai dengan mata. Maksudnya mata di sini kemampuan untuk melihat sesuatu yang sesuai dengan tahapan itu ya. Anak-anak yang pada usia 7 tahun itu punya mata tertentu. Melalui mata itu dia bisa melihat ya tadi itu, membeda-bedakan antara hal-hal di sekitarnya. Ketika dia akil baligh ada mata baru, mata untuk membedakan antara buruk dan baik dan buruk ya. Nanti pada saat dia sudah dewasa, dia punya mata baru lagi, yaitu mata yang disebut dengan akal, yaitu dia bisa menalar sesuatu yang bersifat abstrak ya. Misalnya dia bisa memahami konsep matematika misalnya, konsep mengenai bilangan, mengenai apalagi kalau sudah sampai kepada aljabar ya, yang sudah lagi tidak beroperasi atau bermain dengan angka-angka, tapi dengan huruf-huruf, dengan variabel misalnya. Bagaimana variabel itu beroperasi, itu kan semua adalah bisa diketahui dengan mata akal ya. Nah, biasanya
kemampuan ini ya, itu kemampuan yang di bawahnya, mata yang di bawahnya tidak bisa mengetahui sesuatu yang bisa diketahui oleh mata yang ada di atasnya ya. Jadi anak yang umur manusia yang pada fase kanak-kanak, dia tidak akan memahami hal-hal yang bisa difahami, yang hanya bisa difahami oleh orang yang berada di taraf berikutnya. Maksudnya misalnya usia remaja atau usia dewasa ya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa diketahui oleh anak-anak pada level sekolah dasar misalnya kan. Nah, usia sekolah dasar, anak yang di usia sekolah dasar dia tidak akan bisa mengetahui pengetahuan yang diketahui oleh atau nggak akan paham ya, atau susah memahami pengetahuan yang untuk anak-anak di sekolah kelas menengah misalnya, atau kelas SMP dan SMA. Nanti juga begitu, yang SMP SMA akan susah memahami pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa pada tingkat S1 dan seterusnya. Jadi tangga di bawah, jadi orang yang ada di tangga mental di bawah itu susah mengetahui pengetahuan yang ada di tangga mental di atasnya. Begitulah ya. Nah, kenabian itu seperti itu. Kenabian itu adalah salah satu tahap, mungkin tahap tertinggi ya di dalam perkembangan mental manusia ini. Orang yang sudah sampai kepada taraf kenabian, dia mencapai tahap perkembangan intelektual, mental, dan spiritual yang paling puncak di dalam perkembangan manusia. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Nah, pada saat orang sampai ke tahap ini, dia punya pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang berada di kelas di bawahnya yang hanya menggunakan penalaran biasa itu. Inilah bukti kenabian secara rasional dalam di dalam konsepsi Al-Ghazali ya. Inilah cara Al-Ghazali menerangkan nubuwah ya secara rasional atau secara natural. Natural artinya adalah melihat kenabian sebagai fenomena alamiah manusia ini ya. Jadi ini salah satu penjelasan kenabian secara natural atau secara rasional ya. Nah, penjelasan seperti ini memang agak kurang disukai oleh kiai yang ngelutuk ya. Ngelutuk artinya ya kiai yang hanya belajar agama saja, karena Al-Ghazali kan seperti saya terangkan ya. Mungkin waktu saya bicara di mana ya, saya kan terangkan Al-Ghazali, ngaji minggu yang lalu kan saya terangkan Al-Ghazali itu kan kakinya dua. Al-Ghazali itu kakinya ada di pesantren tapi juga ada di dunia kampus. Artinya ya ilmunya ada ilmu-ilmu tradisional, ilmunya para kiai-kiai yang umumnya itu, tapi dia juga mempelajari filsafat, mempelajari ilmu-ilmunya Ibnu Sina yang berasal dari tradisi Yunani. Jadi beliau ini ada di dua tempat kakinya. Karena itu ketika menjelaskan kenabian, fenomena nubuwah, Al-Ghazali tidak semata-mata menggunakan dalil keagamaan saja. Karena kalau jenengan ingin menerangkan kenabian berdasarkan dalil agama, ya sudah sederhana saja. Apa itu kenabian? Ya kenabian adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ya. Dan itu ditandai dengan mukjizat, ada Quran ya, dan seterusnya. Udah selesai ya. Ya, tapi itu penjelasan yang murni keagamaan ya. Penjelasan yang berdasarkan wahyu ya. Penjelasan yang sifatnya transendental ya. Artinya tidak berdasarkan pengalaman manusia ini. Nah, kalau penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ghazali di sini itu penjelasan yang sifatnya natural, bukan sifatnya kodrati, artinya berdasarkan perkembangan dalam diri manusia yang normal itu. Jadi manusia berkembang, ada kemampuan puncak pada manusia yang itu namanya pengalaman atau kemampuan nubuwah, dan kemampuan ini membuat seseorang bisa mengetahui al-ghaib, sesuatu yang bersifat gaib ya. Inilah penjelasan filsafat tentang kenabian itu ya. Kalau ada yang kepingin membaca lebih jauh mengenai masalah ini ya, ada sebuah buku yang penting sekali ditulis oleh Profesor Fazlur Rahman, gurunya almarhum Cak Nur waktu kuliah di Amerika.
Profesor Fazlur Rahman itu nulis buku yang sudah lama sekali, beliau nulis tahun 50-an. Ya, tahun 50-an, saya belum lahir itu. Profesor Rahman nulis buku judulnya Philosophy and Prophecy kalau tidak salah ya. Philosophy and Prophecy, tentang filsafat dan kenabian. Dan di situ dia membahas mengenai bagaimana konsep kenabian menurut Ibnu Sina, Al-Farabi, termasuk juga Al-Ghazali ya, dibahas di sana. Jadi ini menarik sekali. Jadi fenomena kenabian itu bisa didekati secara filosofis, rasional filosofis, natural kodrati, tapi juga bisa didekati, dijelaskan berdasarkan penjelasan keagamaan, penjelasan yang ilahiyah, berbasis wahyu, berbasis mukjizat ya. Wasyaku. Nah, sekarang kita masuk ke tema baru. Wasyaku dan keraguan fin nubuwati di dalam kenabian. Ada orang-orang yang ragu tentang kenabian itu. Nah, keraguan tentang kenabian itu banyak jenis-jenisnya. Nah, ini yang saya suka pada ulama dahulu itu ya, ketika menerangkan sesuatu itu ditafsir secara diiris-iris secara tipis-tipis, kayak kita nguris brambang gitu atau bawang gitu ya. Jadi sesuatu itu nggak bisa dibiarkan gelondongan saja. Kalau kita ingin memahami sesuatu harus diiris-iris dulu, dianalisis ya. Nah, kepada kenabian itu selalu kalau menganalisis itu redaksi atau ekspresinya itu selalu menggunakan kata imma itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, itu ungkapannya dalam bahasa Arab itu imma kadza wa imma kadza wa imma kadza. Itu redaksinya ya. Jadi kata imma di sini itu litafsil ya. Gunanya adalah untuk memerinci, menganalisis. Jadi kalau ada orang ragu tentang kenabian itu berbagai jenis. Imma an yaqa'a, ada kalanya ragu tentang imma an yaqa'a, ada kalanya ragu untuk terjadi ya. Imma an yaqa'a, ada kalanya terjadi keraguan ini fi imkaniyah, di dalam kemungkinannya nubuwah. Au fi wujudiya, atau di dalam adanya nubuwah, wa wuku'iha, dan terjadinya nubuwah. Au fi husuliya, atau terjadinya nubuwah li syakhsin, kepada seseorang muayyanin yang tertentu. Jadi keraguan kepada kenabian itu ada berbagai model, ada berbagai jenis. Ragu bahwa kenabian mungkin terjadi ya. Jadi secara rasional mungkin enggak, itu ragu yang pertama. Ragu yang kedua, kalaupun mungkin secara rasional, terjadi secara empiris, secara kenyataan sehari-hari, terjadi enggak? Nah, jadi ada orang yang tidak meragukan bahwa kenabian secara nalar bisa terjadi, tapi dia ragu walaupun secara nalar mungkin terjadi, tapi secara faktual, secara kenyataan mungkin terjadi enggak? Itu juga keraguan jenis kedua. Nah, keraguan jenis ketiga adalah keraguan pada tingkat yang paling bawah ya, yaitu orang yang bisa menerima bahwa kenabian itu secara rasional mungkin terjadi, dan secara teoritis ya, secara faktual juga mungkin terjadi, tapi dia ragu bahwa si A atau si B itu nabi ya. Memang nabi mungkin ada, tapi bahwa si A atau si B nabi itu saya nggak percaya. Nah, itu kan. Nah, kenapa masalah ini kok dibahas oleh Al-Ghazali? Ini menurut saya hanya kita bisa pahami kalau kita mengetahui konteksnya. Jadi di dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam zaman dulu ya, itu ada sekelompok orang yang umumnya ini sebagian para filosof ya, yang menentang tentang wujudnya kenabian ya. Jadi mereka percaya bahwa semua orang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui kebenaran. Jadi tidak diperlukan kenabian sebagai mediator, perantara antara Tuhan dengan manusia untuk membawa pesan. Itu nggak diperlukan, karena Allah itu memberikan pesan baik dan buruk, hukum moralitas itu kepada semua orang. Jadi nggak perlu ada nabi. Nabi itu redundant, artinya apa gunanya wong kita semua sudah dikasih akal. Akal itulah nabi kita, rasio itu rasul kita gitu.
akal itu nabi nggak diperlukan. Jadi ada para sekelompok orang ya yang pada zaman dulu itu menolak keberadaan nabi. Konon salah satu orang yang menolak mengenai keberadaan kenabian ini adalah salah satu filosof penting dalam Islam yang dikenal sebagai pengarang buku dalam kedokteran ya, yaitu Abu Bakar Ar-Razi yang mengarang kitab Al-Hawi fi Thib ya. Abu Bakar Ar-Razi ini dianggap sebagai, atau ya dalam sejarah dikenal sebagai orang yang tidak percaya bahwa nabi itu ada ya. Kita nggak perlu nabi karena kita semua diberikan kemampuan oleh Allah. Kita itu diinstal, nabi itu diinstal di dalam rasio manusia. Setiap manusia di dalam dirinya ada nabi-nabi yang itu berupa akal sebagai sumber, sebagai kemampuan yang bisa menunjukkan kepada kita baik dan buruk, jahat dan benar. Itu semua sudah ada dalam diri kita. Jadi nabi itu bukan manusia yang fisik gitu, tapi nabi adalah kemampuan rasional dan nurani ya, nurani sebagai pemandu kita. Itu pendapat orang-orang yang mengingkari kenabian ya. Nah, Al-Ghazali tentu tidak sepakat dengan pandangan orang-orang seperti ini, dan kelompok yang mengingkari kenabian dalam sejarah Islam itu jumlahnya kecil sekali. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita sebut sebagai rasionalis Muslim yang di era klasik ya. Tapi ini bukan rasionalis Mu'tazilah, karena orang-orang Mu'tazilah percaya kenabian. Jadi ini adalah para filosof ya. Tapi tidak semua filosof mengingkari kenabian. Ibnu Sina itu menerima kenabian, Al-Farabi menerima kenabian, Al-Kindi filosof Arab pertama menerima kenabian ya. Ibnu Rushd filosof Muslim yang sekaligus juga kiai ahli fikih juga menerima kenabian. Hanya segelintir orang saja dalam sejarah Islam itu yang mengingkari kenabian, dan sebetulnya mereka sebagai kelompok tidak besar ya. Tapi Al-Ghazali perlu membahas ini karena untuk menyangkal argumentasi mereka. Nah, sekarang Al-Ghazali mencoba menjawab masing-masing keraguan ini ya. Wa dalilu imkaniha, dan dalil tentang kemungkinan adanya nabi ya, wujuduha adalah adanya nabi. Kalau ada orang ragu mungkin nggak ada nabi itu ya, kalau dia ragu ya buktinya ada banyak nabi dalam sejarah manusia itu ya. Itu adalah jawaban untuk menghilangkan keraguan kepada orang-orang yang meragukan kemungkinan adanya nabi. Wa dalilu wujudiyah, dan dalil tentang wujudnya kenabian ya. Tadi kan dikatakan ada orang yang ragu bahwa secara nalar nabi itu mungkin terjadi. Nah, terhadap orang seperti ini jawabannya adalah ya kalau Anda ragu ya memang lihat aja di dalam kenyataannya nabi ada ya. Wa dalilu wujudiyah, dan dalil tentang wujudnya kenabian adalah wujudu ma'arifah. Apa dalilnya kalau nabi itu ada beneran? Wa dalilu wujudiyah, dan dalil wujudnya kenabian adalah wujudu ma'arifah. Adanya beberapa pengetahuan ya. Fil alami, di dalam alam ini. La yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, yang nggak bisa diandaikan ya, antunala, untuk diraih ma'arif tadi bil akli, dengan akal. Ada pengetahuan-pengetahuan di dunia ini yang tidak mungkin dicapai dengan akal yang normal ya, dengan akal yang kita punya ini ya. Itulah dalil bahwa kenabian ada ya. Nah, contohnya pengetahuan yang seperti ini apa? Ka ilmu tibbi, seperti ilmu kedokteran, wan nujumi, dan ilmu astronomi, perbintangan ya. Nanti akan saya terangkan kenapa kok ilmu kenabian dan ilmu perbintangan itu tidak mungkin diketahui semata-mata dengan akal. Nanti akan saya terangkan. Karena secara sekilas kayaknya contohnya Al-Ghazali ini tidak masuk akal. Ilmu kedokteran ya bisa lah diketahui dengan akal, kan masa nggak bisa? Karena ilmu kedokteran kan ilmu yang dipelajari berdasarkan penalaran ya.
Tapi kenapa kalau Al-Ghazali menyebutkan ilmu kedokteran sebagai contoh ilmu yang tidak mungkin dicapai seluruhnya dengan akal? Itu nanti akan saya terangkan. Fa innaman, karena sesungguhnya orang bahasa yang meneliti anha tentang atau terhadap ma'arif, ya, terhadap pengetahuan-pengetahuan tadi, alima, maka akan tahu orang ini bidarurati secara darurah, secara spontan, secara terpaksa, ya. Karena pengetahuan itu begitu jelasnya seperti sesuatu yang dipaksakan kepada kita nggak bisa menolak. Itu namanya ilmu daruri, ya. Jadi ilmu darurat. Apa sih darurat itu? Sesuatu yang bersifat darurat itu artinya adalah dia memaksa, kan? Dia memaksa. Keadaan darurat itu kan keadaan memaksa. Nah, yang disebut dengan ilmu darurat adalah ilmu yang karena saking cetha welo-welonya, saking terang benderangnya, itu kayak sesuatu yang dipaksakan kepada kita. Kita nggak bisa mengelak. Bahwa matahari itu terbit pada waktu pagi hari dari timur, itu ilmu daruri. Ilmu yang seperti dipaksakan kepada kita nggak bisa menolak. Nggak mungkin menolak matahari itu terbit di timur, itu nggak bisa itu. Walaupun kita dibayar 100 miliar atau 200 miliar, ya, nggak bisa kita menolak, nggak bisa, ya. Itu namanya ilmu daruri, ya. Ilmu yang seperti keadaan darurat, ya. Alima, maka mengetahui orang ini bidarurati secara darurat, secara terpaksa, anna sesungguhnya ma'arif tadi la tudraku tidak bisa diketahui illa bi ilhamin, kecuali dengan ilham ilahiyin yang bersifat ketuhanan, wa taufikin, dan pertolongan min jihatillahi ta'ala, dari arahnya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sabila, dan tidak ada jalan ilaiha, kepada ma'arif, kepada pengetahuan-pengetahuan tadi, bitajribati, dengan eksperimen, dengan pengalaman, ya. Kenapa demikian? Karena faminal ahkami, maka salah satu hukum-hukum atau informasi-informasi atau hukum-hukum, ya, an-nujumiyati, yang bersifat perbintangan, artinya hukum-hukum astronomi, ada sesuatu la yaqa'u, yang tidak terjadi illa fi kulli alfi sanatin, kecuali di dalam setiap 1000 tahun, marrotan sekali. Fakaifa, maka bagaimana yunalu, bisa diraih hal ini, dzalika, ilmu seperti ini, bitajribati, dengan eksperimen, dengan pengalaman. Wa kadzalika, dan begitu juga khawasul adwiyati, khasiat-khasiat beberapa obat itu. Jadi intinya kalau kita mau jelaskan paragraf ini, ya, jadi apa buktinya bahwa kenabian itu ada betulan? Buktinya adalah bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diketahui dengan penalaran ataupun dengan eksperimen biasa. Tapi pengetahuan-pengetahuan ini itu nggak mungkin terjadi kalau tidak melalui ilham. Misalnya beberapa hal yang terkait dengan ilmu kedokteran atau ilmu astronomi perbintangan, ya. Nah, di sini disebutkan salah satu hal yang terkait dengan ilmu kedokteran adalah, ya, mengenai khasiat-khasiat obat, ya. Kenapa kok misalnya tumbuh-tumbuhan ini itu punya khasiat itu, misalnya, ya. Apakah jadi tidak semua aspek atau tidak semua ilmu dalam kedokteran itu tidak bisa diperoleh dengan nalar, dengan akal. Ada beberapa ilmu di dalam ilmu kedokteran yang memang tidak bisa diperoleh kecuali melalui ilham dari Allah, itu, ya. Ada sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, melalui eksperimentasi, tapi ada juga yang diperoleh berdasarkan ilham. Maknanya apa? Ini kalau kita tinggalkan dulu contohnya Al-Ghazali, ya. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam sejarah sains modern, ya. Misalnya, ini contoh yang menarik sekali. Contoh yang terkenal dari Isaac Newton, ya. Ilmuwan fisikawan Inggris, fisikawan luar biasa, ya, fisikawan besar dalam era modern.
yang hidup pada abad 17 ya, 1600 sekian. Dia kan dikenal sebagai orang yang menemukan teori gravitasi. Nah, gravitasi itu kan ya hukum gravitasi yang ditemukan Newton itu kan secara umum adalah hukum yang mengatur mengenai daya atau force ya, daya tarik menarik antar benda ya. Jadi benda itu, benda yang punya massa itu adalah punya kekuatan, punya daya untuk menarik benda di sekitarnya. Inilah yang menjelaskan kenapa bumi itu mengitari atau punya orbit, dia mengitari di sekitar matahari. Kenapa rembulan itu mengitari bumi dengan lintasan tertentu, yang itu sifatnya tetap ya. Dan bisa diketahui berapa kecepatannya dan kapan terjadi gerhana dan segala macam itu berdasarkan hukum gravitasi ini, itu semua bisa diketahui. Sekarang pertanyaannya, dari mana Isaac Newton itu dapat pengetahuan mengenai soal ilmu gravitasi itu? Karena itu kan, kalau alasannya adalah karena pengalaman. Semua orang sebelum Isaac Newton ribuan tahun itu kan melihat bahwa benda kalau dijatuhkan dari atas itu kan turun ke bawah, ya kan? Benda yang diturunkan dilempar dari atas pasti turun ke bawah. Semua orang mengalami itu atau mengetahui itu. Tapi kenapa yang menemukan hukum gravitasi kok satu orang yang namanya Isaac Newton itu pada tahun 1600 sekian? Kenapa kok tidak sebelumnya? Dari miliaran orang yang pernah lahir di bumi, kenapa kok baru Isaac Newton yang dapat itu? Kalau pengalaman itu bisa menjadi sumber pengetahuan, orang yang mengalami gaya gravitasi itu jutaan orang, miliaran orang sebelum Isaac Newton. Kenapa kok baru dia yang dapat itu? Artinya apa? Ya itu terjadi karena ada ilham. Kalau berdasarkan penalaran rasional, orang sebelum Isaac Newton mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kenapa ya benda kok kalau jatuh kok ke bawah? Kenapa kok tidak menetap begini misalnya, atau jatuh ke atas? Ya? Kenapa kok ke bawah itu? Itu kenapa itu? Jadi kalau hukum gravitasi itu bisa ditemukan dengan akal, orang yang punya akal sebelum Isaac Newton banyak. Mungkin ada juga orang yang menalar mengenai itu, tapi kenapa kok nggak menemukan hukum gravitasi? Kenapa itu? Karena ada ilhamun ilahiyun. Ini kalau pemahaman keagamaan ya. Ada ya, kalau istilah yang sering saya pakai itu kan, itu adalah istilah yang disebut dengan aha moment. Ada jadi kayak nurun qadzafahullah, ada cahaya yang dilemparkan oleh Allah dari atas masuk ke kepala kita, teng. Begitu sudah kena cahaya, langsung sesuatu itu menjadi jelas semua. Itulah namanya kenabian ya. Jadi ada ilmu-ilmu dalam bidang kedokteran, dalam bidang astronomi, dan saya kira tidak hanya dalam dua bidang ini, di dalam semua bidang pengetahuan itu ada ilmu-ilmu yang itu terjadi atau diketahui oleh orang bersangkutan karena mendadak. Orang yang memikirkan solusi mengenai masalah itu jutaan orang, tapi satu orang saja yang menemukan itu. Dan itu banyak dalam sejarah sains, banyak sekali ya. Misalnya ketika Maxwell menemukan tentang gaya elektromagnetik ya, menemukan hukum Maxwell itu tentang tentang itu gaya elektromagnetis ya. Semua orang mungkin sudah pernah melihat ya gaya yang disebut dengan gaya elektromagnetisme itu, tetapi kenapa yang menemukan kok baru dia? Orang melihat ketika orang memasak air, kemudian ada panas yang keluar dari air itu, dan ketika terjadi panas ini, kemudian tempat untuk memasak air itu kita tutup dengan tutup tertentu ya,
Itu kan panas itu kemudian mendesak tutup itu keluar, ya kan? Itu yang disebut dengan apa? Energi itu. Jadi ada gaya yang mendesak tutup bejana untuk memasak air itu sehingga dia seperti terangkat ke atas itu. Nah, orang yang masak air dan melihat hal itu kan banyak orang. Tapi kenapa kok yang menemukan hukum termodinamik ya, ada yang disebut dengan apa itu ya, hukum termodinamika itu ya. Kenapa kok siapa itu yang menemukan itu, Carnot atau siapa, orang Perancis itu ya, yang menemukan mengenai hukum termodinamika itu. Kenapa kok mereka, kenapa kok tidak orang lain misalnya? Itu semua karena ilham dari Allah itu ya. Jadi ada ilmu-ilmu di dalam berbagai bidang pengetahuan itu yang lahirnya muncul di kepala atau di pikiran manusia, itu terjadi bukan karena proses penalaran melalui logika ya, ada premis mayor, premis minor, lalu ada kesimpulan, bukan itu. Juga tidak melalui eksperimentasi ya. Ya tentu saja ada ilmu yang berdasarkan eksperimen, tapi ada ilmu itu yang tiba-tiba muncul begitu saja di dalam kepala, yang dengan ilmu itu kemudian segala hal yang semula muskil, susah difahami, tiba-tiba menjadi terang benderang. Itulah yang disebut dengan ilmu ma'arif yang kira-kira itu mirip dengan ilmu kenabian ya. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa Isaac Newton itu nabi ya, tapi kira-kira pengalaman kenabian itu seperti itu. Jadi ada pengetahuan yang tidak bisa diketahui dengan proses penalaran biasa atau berdasarkan eksperimentasi atau tajribah itu. Itulah yang disebut dengan dalil mengenai mungkinnya terjadinya kenabian. Fayatabayyanu, maka menjadi jelaslah bihadzal burhani, dengan burhan, dengan argumentasi ini ya, anna fil imkani, bahwa sesungguhnya di dalam kemungkinan ya, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah wujuda tariqin, adanya jalan liidraki hadzal umuri, untuk memahami pengetahuan-pengetahuan seperti tadi itu, allati la yudriku, yang tidak bisa mengetahui terhadap al-umur, al-aqlu, akal. Wahuwa, dan inilah al-muradu yang dimaksudkan bin nubuwati, dengan kenabian. La annan nubuwata, bukan bahwa sesungguhnya kenabian ibaratun adalah manifestasi anha dari perkara-perkara ini, fakot saja. Bahwa kenabian itu tidak sebatas ini saja, sebatas pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia, enggak ya. Tapi ini kira-kira contoh sederhana tentang salah satu aspek dari kenabian. Bahwa ada ilmu yang tidak mungkin dicerna atau tidak mungkin ditemukan dengan akal atau dengan eksperimentasi, tajribah, pengalaman, itu bukti bahwa kenabian itu ada ya. Bukti rasional ya, bukan bukti wahyu ini. Bukan bukti berupa mukjizat ya, tapi bukti rasional ya. Bal idraku hadzal jinsi, bahkan mengetahui jenis pengetahuan seperti ini, al khariji, yang keluar an mudrakatil aqli, dari hal-hal yang bisa diketahui dengan akal, adalah ikhda khawasin nubuwati, sebagian khasiat atau ciri-ciri kenabian. Ini hanya salah satu ciri kenabian. Jadi salah satu ciri kenabian adalah adanya kemampuan pada orang yang menjadi nabi untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal biasa itu. Walah, dan bagi an-nubuwah khawasu, ciri-ciri kathiratun yang banyak, tidak hanya ini saja. Siwaha, selain selain tadi itu ma'arif atau al-umur tadi itu. Wa ma dzakarna, dan sesuatu yang telah menyebutkan aku kepada qatratun, ya hanya satu tetes saja, min bahriha, dari lautan kenabian. Jadi kenabian itu semacam pengalaman seperti samudra, dan pengalaman yang tadi yang diceritakan ini yaitu pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa
capai dengan akal atau tajribah, itu hanya salah satu tetes saja dari pengalaman kenabian. Yang lain masih banyak sekali. Wa inna ma dzakarna, dan sesungguhnya sesungguhnya menyebutkan akuha kepada tadi ini pengalaman yang berupa al-umur atau ma'arif tadi itu, li'anna ma'aka, karena sesungguhnya bersama engkau wahai orang yang sedang ragu mengenai wujudnya kenabian ini, unmudzajan, ada contoh minha dari al-umur tadi itu. Karena contoh yang disebutkan oleh Al-Ghazali ini contoh yang bisa dialami oleh manusia yang non nabi, ya. Artinya ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu perbintangan itu ada bagian-bagian dalam ilmu itu yang tidak mungkin diketahui oleh akal atau oleh pengalaman, tapi membutuhkan ilham dari Allah. Itu kan sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang non nabi, yang bukan nabi, yaitu orang-orang yang menekuni ilmu kedokteran atau ilmu perbintangan, ya. Karena itu dijadikan sebagai analogi atau contoh untuk memudahkan kita memahami mengenai fenomena kenabian, ya. Wahua, dan unmudzats ini adalah mudrakatuka, ya, adalah hal-hal yang bisa diketahui oleh engkau finnaumi, di dalam waktu tidur, ya. Tadi itu contoh tidur tadi itu, ada pengalaman dalam tidur yang tidak bisa diketahui dengan akal biasa waktu terjaga. Wa ma'aka, dan bersama engkau ulumun, ada ilmu-ilmu min jinsiyah, dari sejenis mudrakat finnaum tadi itu, fit tibbi, di dalam wilayah kedokteran, wan nujumi, dan astronomi. Wahia, dan tadi ini ulum dan mudrakat tadi itu ulum ini, ya, atau al-umur tadi itu mu'jizatul anbiya'i, adalah mukjizatnya para nabi-nabi. Wala sabila, dan tidak ada jalan ilaiha, kepada mukjizat ini, lil uqala'i, bagi orang-orang yang hanya menggunakan akal saja, bibidha'atil aqli, hanya dengan modal akal aslan sama sekali. Jadi kalau orang hanya menggunakan akal saja nggak bisa memahami ini atau mengetahui ilmu-ilmu yang dipunyai oleh para nabi-nabi ini, ya. Inilah penjelasan mengenai kenabian secara rasional, ya. Dan ini penjelasan ini saya kira menarik, ya, karena mungkin jarang kita jumpai di dalam kitab-kitab yang tidak bersentuhan dengan wilayah filsafat, ya. Ini sebetulnya filsafat, ya. Jadi ini sekaligus menunjukkan, ya, kan banyak orang, sebelum kita tutup ngaji Al-Munqidh malam ini, ya, banyak orang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat atau membenci filsafat hanya gara-gara beliau mengarang kitab Tahaffudzul Falasifah, ya. Saya mengatakan berkali-kali tujuan itu tidak benar sama sekali, ya. Al-Ghazali itu ya tidak membenci filsafat, mengkritik filsafat itu pun yang dikritik hanya sebagian kecil saja. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang fenomena kenabian seperti ini nih, yang kita baca selama 2 atau 3, 4 pertemuan terakhir ini, ya, itu adalah keterangan mengenai soal kenabian berdasarkan pendekatan filsafat. Jenengan kalau baca bukunya Ibnu Sina, ya, Asy-Syifa atau An-Najah, yang persis bab mengenai soal apa itu an-nubuwah, ya, kenabian, Anda pasti akan Anda temukan, ya, dalam kitab Asy-Syifa. Itu kitab Asy-Syifa itu kitab yang paling kitab filsafatnya Ibnu Sina yang dikarang pada saat beliau mencapai usia kematangan intelektual, ya. Dan yang paling mendalam, komprehensif, ya, membahas sejumlah hal atau banyak hal yang tercakup dalam kajian filsafat dalam tradisi klasik, ya. Nah, di dalamnya salah satunya adalah ada pembahasan mengenai an-nubuwah dalam kitab Al-Ilahiyat, ya. Nah, kalau jenengan baca keterangan Ibnu Sina mengenai soal an-nubuwah persis seperti ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Al-Ghazali sebetulnya dalam menerangkan fenomena kenabian itu meminjam peralatan atau analisis yang dipakai oleh Ibnu Sina. Jadi memang Al-Ghazali mengkritik Ibnu Sina, tapi juga sekaligus menggunakan ilmunya. Karena yang dikritik Al-Ghazali tidak semua bagian dalam filsafat, hanya bagian-bagian yang
beliau anggap bertentangan dengan akidah Islam. Itu aja, dan itu pun hanya 20 masalah. 20 masalah saja di antara ribuan masalah dalam filsafat itu. Ya, jadi menurut saya tuduhan itu tidak fair, tidak benar, dan tidak adil buat Al-Ghazali, dan bukti-buktinya berkebalikan dari tuduhan itu. Saya kira itu ya ngaji Al-Munqidh malam ini. Kita teruskan sekarang dengan kitab Ihya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1005 ya. Kita membahas mengenai tema yang masih berkaitan dengan bahayanya lisan atau ngomong ya. Kemarin kita baca Ihya-nya sedikit sekali, yaitu di dalam Al-Afatur Rabi'ah Al-Mira'u wal Jidalu ya, dari paragraf pertama ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-6 dari permulaan paragraf ya. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada salah satu santri Ihya ya, yaitu Ning atau Mbak Evi Ghazali yang barusan tadi sore, seperti saya tulis dalam status Facebook saya hari ini, tadi sore jam 4 Mbak Evi Ghazali itu mempertahankan disertasi untuk meraih gelar doktor di bidang manajemen pendidikan Islam di UIN Radin Intan Lampung ya. Selamat kepada Mbak Evi Ghazali, semoga ilmunya berkah, dan kebetulan tema disertasinya Mbak Evi itu salah satunya mengenai Al-Ghazali ya, konsep pendidikan Al-Ghazali, dan ya salah satunya mengambil bagian-bagian dalam kitab Ihya juga. Saya senang sekali salah satu santri Ihya ada yang meraih gelar doktor di dalam bidang pendidikan Islam. Itu tema yang sangat penting sekali, dan kitab Ihya itu kitab yang bisa menjadi sumber atau tambang yang tidak habis-habisnya untuk menggali masalah-masalah yang terkait dengan soal pendidikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aydon ya. Wa qala aydon, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aydon juga. Ini masih berkaitan dengan masalah afatul lisan ya. La yastakmilu abdun haqiqata al-imani ya. Ini kitab yang saya pegang malam ini adalah kitab syarahnya kitab Ihya, judulnya Ithafus Sada al-Muttaqin, kalangan seorang ulama besar dari Zabid dari Yaman, namanya Syekh As-Sayyid Muhammad Murtado Az-Zabidi ya. Judulnya adalah Ithafus Sadatil Muttaqin. Ini syarah Ihya yang biasa saya pakai selama ini, tapi saya selama ini karena belum punya kitabnya selalu memakai versi PDF-nya. Sejak 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu saya punya kitabnya ini dalam versi cetaknya 14 jilid. Ini hadiah dari teman saya Dr. Alim, Dr. Muhammadiyah dari Jogja, yang selalu kalau saya ke Jogja nginap di rumahnya, salah satu tetangga dan orang dekatnya Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi saya dihadiahi kitab syarah Ihya yang sangat terkenal, yaitu Ithafus Sada al-Muttaqin ya. Ini jilid ke-9. Ini angka cantik, angka NU ini yang saya baca malam ini ya. Ini syarah kitab Ihya. Saya terima kasih sekali kepada Mas Alim yang sudah menghadiahkan saya kitab ini. Semoga ini menjadi amal baiknya Mas Alim, amal jariah.
Wa qala, dan bersabda kanjeng Nabi aidan juga, la yastakmilu abdun, ya. La yastakmilu, tidak akan menyempurnakan, ya, abdun seorang hamba, hakikatul imani, sejatinya iman, ya. Hakikatul imani, sejatinya iman. Illa, atau hatta yada'a, sehingga meninggalkan seorang hamba ini, ya. Hatta yada'a, sehingga meninggalkan hamba ini al-mira'a, poropadu atau debat kusir, ya. Wa ingkana, walaupun ada orang ini muhiqqan, benar, sampean itu tidak akan sempurna iman jenengan, ya, nggak akan sempurna sampai jenengan itu meninggalkan poropadu, al-mira' wal jidal, ya, poropadu, debat kusir yang walaupun sampean benar, ya. Kan kemarin dikatakan ada tingkatan-tingkatan, kan ada orang yang mau atau meninggalkan poropadu atau jidal, debat kusir, walaupun dia benar, itu yang paling tinggi tingkatannya. Tingkatan di bawahnya ada orang yang dia ngerti dia posisinya salah, jadi nggak mau debat atau tahu diri. Itu juga bagus, tapi di bawahnya tingkatannya. Jadi kesempurnaan iman itu tercapai kalau kita meninggalkan debat kusir itu. Wa qala, dan bersabda juga kanjeng Nabi aidan, sittun man kunna fihi balagha haqiqatal imani. Sittun, ada 6 sesuatu, 6 hal. Man, barang siapa, ya. Man, barang siapa, guna, yang ada 6 fi di dalam orang itu, maka balagho, akan mencapai orang ini haqiqatul imani, sejatinya iman, ya. Pertama, asyamu, puasa, fissoifi, di dalam masa musim panas, ya. Ini kata-kata ini nggak bisa difahami oleh orang Indonesia, ya. Puasa pada saat panas, ya, itu bukan artinya puasa panas kayak di Indonesia itu. Puasa yang dalam keadaan panas di Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya panas itu musim panas. Jenengan kalau pernah hidup di negara yang ada musim panasnya, musim panas itu tidak hanya sekedar panas. Kalau panas tok sih nggak soal. Kalau panas tok kan tinggal di rumah kan adem, apalagi ada AC, kan. Orang yang tinggal di negeri yang panas, ada musim panasnya. Pada saat musim panas itu siangnya itu panjang sekali, ekstrim sekali, sampai orang itu bisa puasa itu sampai 19 jam. Jadi mulainya, ya, itu awal sekali, ya, bukanya akhir sekali, gitu kan. Jadi wah, berat sekali. Nah, saya pernah mengalami puasa seperti ini di Amerika, kira-kira ya 16 jam lah waktu di Boston, itu musim panas. Berat, berat. Jadi puasa di saat musim panas, bukan puasa di musim ketiga. Karena kalau ketiga itu maksudnya musim panas di daerah yang hanya mengenal 2 musim, itu sih nggak masalah. Itu ya paling modot sedikit saja. Paling 12 jam lebih 10 menit paling kan. Wah, itu mah ringan itu. Jadi orang tidak akan mencapai sejatinya iman kalau belum pernah mengalami hal ini. Puasa di musim panas, ya. Bukan musim ketiga, karena musim ketiga itu beda dengan musim panas, ya. Wa darbu a'da'illahi, dan memukul musuh-musuh Allah bisayfi, dengan pedang. Kalau ada perang, ya. Bukan artinya ini terorisme, enggak, ini jangan difahami terorisme, ya. Kalau terpaksa kita harus perang seperti zaman resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita melawan penjajah yang menduduki negara kita, terpaksa kita harus perang, kan. Ya, kalau perang yang bunuh musuh lah. Nah, kalau orang sudah pernah mengalami perang untuk mempertahankan negara kita dan mempertahankan akidah kita, ya, karena diserang orang lain dan terpaksa harus membunuh orang. Nah, orang yang sudah pernah mengalami itu, dia teruji itu imannya itu. Sekali lagi, ini hadis tidak terkait dengan terorisme, ya, nggak ada kaitan. Ini nggak bisa dipakai sebagai
dalilnya ISIS, Al-Qaeda atau teman-teman yang simpatisan dua gerakan ini di Indonesia. Nggak ada kaitan itu ya, nggak ada urusan itu. Ini adalah perang seperti kalau contohnya yang cetowelo-welo ya, perang yang dulu dideklarasikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya waktu resolusi jihad. Nah itulah ini namanya wadarbu ataillahi bisayf ya. Wa ta'jilus salati, dan menyegerakan salat yaumad dajini pada saat gelap ya. Gelap ya. Tapi ini andainya itu jenengan hidup di negeri yang belum mengenal listrik pada zaman sahabat ini ya. Kalau sekarang mah gelap nggak ada, listrik banyak di mana-mana ya. Jadi waktu gelap, mendung, petang, jedet ya, itu kan biasanya kalau sudah mendung, petang, gelap sekali itu kan diikuti dengan hujan kan. Nah, jadi kan segera sholat dan bahkan diperbolehkan juga untuk jamak sholat kan, ya. Karena ya biasanya kalau dalam musim seperti ini orang akan mudah tidur atau sibuk untuk ngurusi sesuatu, jadi segera sholat sehingga sampai bisa melakukan hal-hal yang lain. Dan biasanya orang yang mengalami keadaan seperti ini itu kan mungkin karena sibuk ngurusi, mungkin rumahnya bocor atau apa, mungkin lupa sholat itu ya. Jadi maka menyegerakan sholat pada saat terjadi suasana yang gelap, mendung dan seterusnya itulah bukti bahwa kita betul-betul teruji iman kita. Wasabru, dan sabar alal musibati, terhadap musibah ya. Aduh, sekarang kita sedang kena musibah, ini negara kita ya. Jadi sabar atas musibah itu, kalau kita mampu melakukan itu, itulah bukti bahwa iman kita itu teruji ya. Ya mengatakan begini enak, tapi kalau jenengan kena musibah ya naudzubillah ya pasti berat sekali. Wa isbahul wudu'i, dan menyempurnakan wudu alal makarihi, atas keadaan yang menyulitkan. Contohnya adalah pada saat jenengan hidup di daerah, lagi-lagi ini kalau di Indonesia sih ini mungkin nggak banyak terjadi ya. Ini terjadi kalau jenengan hidup di daerah dingin. Kalau jenengan hidup di negara yang mengenal musim dingin sampai temperatur ya. Apa itu? Udara itu apa namanya Mbak Admin? Temperaturnya ya. Temperatur udara, suhu udara itu 0 derajat atau bahkan minus. Bayangkan kalau jenengan hidup di negeri yang suhu udaranya minus di bawah 0 itu. Waduh, wudu itu berat sekali itu. Nah, jenengan hidup dalam keadaan seperti itu, tapi tetap wudu itu sempurna, tidak cepet-cepetan dan tidak asal-asalan ya. Disempurnakan. Ya, disempurnakan karena wudu itu penting sekali. Dan wudu ini spesial ya. Ibnu Sina, filosof yang dikritik oleh Al-Ghazali itu konon kalau menulis kitab itu selalu dalam keadaan suci ya, wudu dulu ya. Imam Bukhari ketika nulis setiap hadis di dalam kitab Shahihul Bukhari itu, setiap hadis ditulis dalam kitabnya didahului dengan wudu dan sholat sunat 2 rakaat. Ya makanya kalau kitabnya manfaatnya luar biasa begitu bisa kita maklumi ya. Kalau sekarang kan mana ada orang nulis artikel di alif.id wudu dulu. Saya kira nggak ada ya Hamzah ya, nggak ada kayaknya. Ya nulis saja itu. Tapi kalau ulama dulu kalau nulis kitab itu dalam keadaan suci, berwudu dulu ya. Nah, ini bagian terakhir ini yang terkait dengan pembahasan kita, watarkul miroi, dan meninggalkan poropadu, debat kusir. Padahal wahua dalam keadaan orang ini shadikun benar, tapi nggak mau berdebat kusir. Itu bukti bahwa iman kita itu memang betul-betul kokoh ya. Waqala, dan berkata Az-Zubair ibnu Al-Awwam ya,
salah satu sahabat ini, libnihi kepada anaknya Zubair bin Awam ya. La tujadil an-nasa ya. Ini sahabat yang dikenal sebagai salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah ya. Ini Zubair ibn al-Awwam. Bacanya al-Awwam ya, bukan al-Awam ya, al-Awwam. Dia berkata kepada anaknya, la tujadil an-nasa, jangan mendebat engkau an-nasa kepada orang-orang bil Qur'ani dengan Quran. Ini benar ya, jangan debat dengan Quran. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau la tastati'u, tidak akan kuasa engkau hum kepada an-nas, kepada orang-orang ini. Walakin tetapi alaika memakailah engkau atau konsistenlah engkau bisunnati dengan sunnah, dengan teladan Kanjeng Nabi. Jadi kalau mendebat orang itu jangan pakai Quran, karena kamu pasti nggak bisa. Karena ini saya nggak tahu ya kenapa kok sahabat besar ini mengatakan seperti ini. Dan ini juga ilmu yang konon juga dipakai oleh Sayyidina Ali ketika beliau mengutus kepada para pengikutnya ketika memerangi orang-orang Khawarij ya. Beliau juga mengatakan kepada para pengikutnya, pasukannya, kamu kalau ketemu orang Khawarij jangan berdebat dengan mereka menggunakan Quran ya. Kenapa? Ya karena kalau berdebat menggunakan Quran itu ya, namanya Quran itu kan, pertama Al-Quran itu kan ayat-ayatnya itu sifatnya semua umum kan. Semuanya itu atau sebagian besar Quran itu kan ayat-ayatnya itu mengenai kaidah-kaidah moral atau ajaran-ajaran yang bersifat general. Karena general, karena umum ya multi interpretasi kan. Jadi akhirnya karena multi interpretasi yang terjadi nanti poro padu, debat yang nggak ada ujungnya karena ya maknanya bisa ditafsir macam-macam. Karena itu kalau mau berdebat pakailah hadis, pakailah contoh atau sunnah atau teladan dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu tindakan dan sunnahnya itu merupakan terjemahan spesifik Quran di dalam konteks Kanjeng Nabi yang itu bisa dipakai sebagai dalil yang lebih spesifik ya. Jadi kalau misalnya diterapkan zaman sekarang ya, makanya ini mungkin yang menjelaskan kenapa kok kiai-kiai itu jarang ngutip Quran ya. Kan jarang itu kiai-kiai, umumnya kalau kiai-kiai kan kalau dakwah itu enggak, ya ngutip Quran pasti ada ayat 1-2 ya, tapi enggak sebanyak orang-orang yang lain-lain itu ya. Makanya dalam kalangan kiai-kiai itu kalau dalil itu jangan pakai Quran, pakailah ya kitab saja, karena kalau dalil Quran terus tafsiran kita keliru itu dosanya besar sekali. Tapi kalau dalil pakai aqwalul ulama atau pendapatnya para ulama yang tertuang dalam kitab ya. Ya kalaupun misalnya dalil itu salah ya itu namanya pendapat manusia ya, dosanya nggak sebesar kalau kita memakai ayat tapi tiba-tiba tafsir kita atas ayat itu kemudian keliru itu ya. Jadi jangan berdebat dengan menggunakan Quran, karena Quran itu multi interpretasi. Dan kalau orang yang berdebat ini tidak punya ilmu yang cukup, wah ngeyel, wah ayatnya begini kok, wah masa nggak percaya wong ini Quran? Iya, tapi kamu siapa kok? Kamu kok berdebat pakai Quran, itu ilmu kamu cukup enggak? Itu kan gaya itu loh. Kamu kok pakai Quran itu memang kamu ngerti ulumul Quran tidak, ngerti bahasa Arab tidak. Wong kamu Quran juga modalnya terjemahan Quran kok. Quran terjemahan dan terjemahannya juga belum tentu tepat. Itu pun kamu peroleh di Google misalnya kan. Jadi ini saya nggak tahu ini kok ilmu yang diajarkan sahabat Zubair bin Awam ini kok tiba-tiba kok cocok sekali dengan keadaan sekarang ini ya. Jangan debat pakai Quran. Karena belum tentu pasti ya, ini menarik sekali. Ujungnya nanti kalau pakai ayat, pakai Quran, itu debat kusir. Ya tadi itu karena multi interpretasi ya.
multi-interpretasi. Debat kusir pasti itu. Ya kalau yang debat itu orang yang punya ilmu tidak masalah ya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, modalnya hanya Quran terjemahan dan nggak ngerti asbabun nuzul, nggak ngerti ulumul Quran, nggak ngerti ilmu nahwu sorof, balaghah apalagi, wah, dah repot itu. Jadi kenapa ucapan dari sahabat Zubair bin Awam ini dikutip oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya ini dalam bab mengenai afatul lisan ini? Karena sumber poropadu, sumber debat kusir itu salah satunya kalau orang berdebat menggunakan Quran. Kenapa? Karena Quran itu multi interpretasi. Wah, udah. Makanya ya, tapi ini bukan berarti nggak boleh memakai Quran, jangan begitu, enggak. Ini maksudnya itu menghindari debat kusir, apalagi debat kusir menggunakan Quran, nggak sopan blas itu kan. Nah, ini kutipan berikutnya. Jadi setelah selesai mengutip Quran, hadis, sekarang gilirannya Al-Ghazali mengutip beberapa al-athar, yaitu ucapan-ucapan atau apa ya, riwayat ya yang diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu selalu begitu kan strukturnya Ihya kan. Jadi dalil Quran, hadis, kemudian pendapat-pendapat para sahabat atau tabi'in ya. Wa qala, dan berkata Umar bin Abdul Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang apa ya dianggap paling adil di dalam dinasti Umayyah ya, rahmatullahi alaihi. Kata Umar bin Abdul Aziz ya, man ja'ala dinahu urdatan lil khusumati aktsara tanaqqula. Man, barang siapa ja'ala yang menjadikan orang ini dinahu, agamanya orang ini, urdatan terekspos, apa, terdedahkan atau apa ya, ordoton itu ya terdedahkan ya, lil khusumati, kan itu terekspos atau terbuka ya, mengalami lil khusumati terhadap poropadu, debat kusir ya, percekcokan, maka aktsaro akan memperbanyak orang ini at-tanaqula, pindah-pindah. Ini jadi menarik sekali nih kata-kata Umar bin Abdul Aziz ini. Orang yang suka debat itu mesti melenya-melenye. At-tanaqul, melenya-melenye itu apa? Jenengan kalau debat itu orang kalau debat itu selalu kecenderungannya ya, karena dulu saya sering debat juga ya, saya pernah mengalami hal seperti ini sehingga saya ngerti betul psikologinya orang debat itu. Orang itu kalau sudah debat itu pasti terdorong egonya naik itu. Kayak pitik, kayak ayam kalau sedang adu itu, diadu itu ya. Kalau ayam sedang tarung itu, udah itu. Kalau kita sedang debat itu kayak ayam tarung. Pokoknya dengan segala upaya kita harus mengalahkan musuh kita. Ego kita akan melambung membesar. Kita akan sensi, akan malu, jaim banget kalau argumentasi kita kelihatan lemah. Begitu kelihatan lemah, akan cari segala jalan untuk mempertahankan pendapat kita. Walaupun itu lemah. Wah, dicari pindah kemana-mana, bisa melenya-melenya, artinya apa ya, itu orang kalau debat karena walaupun dia ngerti pendapatnya salah tapi harus dipertahankan habis-habisan, jadi kadang-kadang nggak konsisten argumentasinya, pindah-pindah dalam pengertian nggak konsisten. Yang penting pokoknya kamu harus mempertahankan pendapat kamu itu. Jangan kelihatan kamu nggak bisa menjawab. Wah, walaupun kelihatan nggak konsisten, nggak koheren argumentasinya, nggak logis ya, pokoknya jawab aja. Makanya pindah-pindah itu artinya ya itu nggak konsisten itu. Kadang
kadang pakai posisi ini, kadang posisi ini, kadang posisi ini, kadang loh tadi kamu mengatakan begini kok, jadi ya nggak penting itu, pokoknya mempertahankan pendapat ya. Jadi kelihatan nggak konsisten nggak masalah. Wong intinya debat itu supaya kalau bisa mengalahkan musuh, kalau nggak bisa yang penting kamu nggak kalah, itu aja. Atau kalaupun nggak kalah yang penting tidak kelihatan kalah. Itu kan. Jadi kalau debat itu kan kalau bisa mengalahkan musuh, ya kalau ini kan tujuan tertinggi. Kalaupun nggak bisa, ya minimal tidak kalah, atau paling ujung minimal tidak kelihatan kalah. Nah, supaya tidak kelihatan kalah apa? Ngeyel, ya ngeyel. Nah, orang ngeyel itu pasti ya itu nggak koheren, nggak konsisten logikanya. Yang penting pokoknya bertahan. Ini kok yang dikatakan ini ya Umar bin Abdul Aziz ini kok persis seperti yang terjadi sekarang ya. Ya beginilah ngeyel. Aktsara maka akan, ini kalau mau dimaknai dalam konteks sekarang, aktsara maka akan memperbanyak orang ini at-tanaqula ngeyel, pindah. nggak konsisten argumentasinya, ngeyel itu. Waqala dan berkata Muslim ibn Yasarin, Muslim ibn Yasar ini salah satu tabi'in besar ya, yang dikenal sebagai ahli zuhud ya. Muslim bin Yasar, iyyakum wal mira'a. Iyyakum, hati-hatilah engkau wal mira'a terhadap poropadu, debat. Fa innahu, karena sesungguhnya al mira' adalah sa'atu jahlil alimi, adalah momen kebodohannya orang yang alim. Pokoknya kalau debat itu orang yang alim jadi bodoh. Disitulah nampak bodoh dia. Kenapa? Ya debat kusir. Kenapa debat kusir itu? Debat kusir itu terjadi karena salah satu pihak dalam perdebatan itu sebetulnya nggak punya kompetensi. Ngeyel, ngomong pokoknya sengomong-ngomongnya. Nah, kalau jenengan orang alim debat sama orang yang seperti itu, orang yang alim kelihatan bodoh. Jadi bodohnya kenapa? Taruhlah misalnya ini ya, Profesor Quraish Shihab yang alimnya Sundul Langit itu, tiba-tiba entah bagaimana ya, ini pengandaian saja ya, mungkin ya nggak mungkin terjadi, tapi tiba-tiba misalnya beliau itu debat sama orang yang bukan siapa-siapa di Twitter gitu loh, misalnya Profesor Quraish Shihab punya akun Twitter, terus tiba-tiba ada orang nyolot ya, terus beliau tiba-tiba kepingin nanggepi, terus orangnya ya karena di Twitter nggak ngerti siapa orang itu kan, ngeyel. Nah, nanti kalau Prof. Quraish Shihab itu kok nanggepin, itu pasti kelihatan bodoh. Minimal kelihatan bodohnya itu ya itu kalau orang harus nanggepin orang yang argumentasinya itu nggak masuk akal banget. Itu apa yang kita lakukan? Tepok jidat. Tepok jidat. Ya Allah, ini orang kok bodohnya. Tapi mau bilang bodoh kan ya nggak tega juga karena ini Prof. Quraish Shihab ya. Jadi orang kalau terlibat dalam debat kusir itu orang alim itu akan kelihatan bodoh. Nah, wa indah, dan ketika momen tadi itu saat jahlil alim itu yabtaghi, akan berusaha asyaitonu, syaitan zallatahu, untuk keplesetnya al alim ini. Pada saat orang alim debat itu saat-saat paling empuk bagi syaitan untuk memelesetkan dia. Kepleset, begitu kepleset di capture sama netizen, sebarkan, wah jadi masalah udah. Nah, itulah yang terjadi itu. Makanya debat itu menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini ya. Menang tidak populer, kalah malu kita ya. Udahlah, nggak usah debat ya, nggak usah al-jidal wal mira' itu ya. Makanya ya, tapi sekarang seneng kalau orang-orang itu lihat orang debat itu. Orang-orang sekarang kan begitu ada orang debat di Twitter gitu, wah langsung ditepuk tangani, yo terus ya. Langsung gelar tiker,
seduh kopi. Orang senang sekali kalau lihat orang debat al-jidal wal mira itu. Sampeyan yang ikut nonton itu dapat dosanya juga. Ya. Jadi jangan tepuk tangan kalau ada orang mau tweet war itu. Sampeyan dapat dosanya juga itu. Wakila dan dikatakan ya, ini makalah ya, makalah sumbernya kita tidak tahu tapi isinya keren, bagus ya. Wakila dan dikatakan di dalam kitab-kitab klasik itu kalau ada redaksi wakila itu disebut dengan sighatut tamrid ya. Jadi itu redaksi atau ungkapan yang menunjukkan bahwa pendapat ini itu lemah karena nggak jelas sumbernya siapa. Tapi bagus isinya gitu loh. Kalau jelas sumbernya ya disebutkan wakola siapa. Tapi kalau nggak jelas sumbernya wakila ya. Menunjukkan bahwa yang dikatakan ini sumbernya tidak jelas, jadi ya kualitasnya ya tidak sebagus kalau pendapat itu jelas sumbernya ya. Namanya sighatut tamrid ya, redaksi untuk menyatakan bahwa kontennya itu sakit ya, maksudnya lemah ya. Waqila dan dikatakan ma dhalla qaumun ba'da idh hadahumullahu illa bil jidali. Ma'adallah tidak sesat kaumun suatu bangsa ba'da idhadahum setelah ditunjukkan diberikan hidayah hum kepada kaum Allah illa bil jidali kecuali dengan debat kusir. Debat kusir itu yang menjadikan masyarakat menjadi menjauh dari hidayah Allah ya. Begitu terjadi perdebatan debat kusir terjadi polarisasi. Nah, itu polarisasi itulah petunjuk bahwa masyarakat itu jauh dari hidayah Allah. Waqala dan berkata Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi, ini pendiri mazhab Maliki ya. Laisa hadzal jidalu minad dini fi syai'in. Laisa tidak ada hadzal jidalu perdebatan ini minad dini dari agama fi syai'in dalam sesuatu. Maksudnya enggak jidal, poropadu, debat kusir itu bukan sedikit pun tidak merupakan bagian dari agama. Itu maksudnya laisa hadzal jidalu minad dini fi syai'in. Karena itu Imam Malik itu orang yang dikenal sebagai orang yang tidak suka dengan ilmu kalam, ilmu teologi. Karena ilmu teologi itu juga isinya debat. Ya. Debat, walaupun benar enggak mau beliau. Waqala dan bersabda dan berkata juga Malik bin Anas ya. Al-mira'u debat kusir yuksi bisa dibaca yuksi atau yuqassi ya. Yuksi membuat keras ya. Al-mira' ya. Yuksi membuat keras ya. Debat kusir itu al-quluba terhadap hati. Wa yurithu dan bisa menimbulkan al-mira' ini ad-dhaghaina rasa kebencian di dalam hati. Begitu kita debat, wah pasti yang terjadi sakit hati. Pasti itu. Persahabatan bisa terputus, kekerabatan bisa terputus, hubungan sosial retak dan seterusnya. Walaupun kamu benar nggak usah debat, udahlah diem saja itu ya. Memang kelihatannya prinsip seperti ini itu kayak kayak fatalistik ya. Ini orang diserang kok diem saja. Ya kelihatannya begitu, tapi manfaat sosialnya itu lebih besar dengan cara kamu tidak menanggapi debat kusir daripada kamu debat kusir ya. Jadi kelihatannya kamu dibully kok diem saja ya. Kalau dibales ya nanti ya itu ditepuk tangani netizen. Terus kalau kamu misalnya sudah debat kusir kan kadang-kadang karena keburu nafsu terus mengeluarkan pendapat yang nggak masuk akal kan, terus difoto, di capture, sebar-sebarkan. Udah kamu terkena, udah tambah dibully itu ya.
Wa qala, dan berkata Luqman al-Hakim ya, yang terkenal itu, libni, kepada anaknya Luqman, wasiatnya ini ya. Ini termasuk wasaya Luqman al-Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, la tujadil, jangan mendebat engkau al-ulama'a, para ulama. Fayamqutu, maka akan marah ya, akan membenci para ulama itu kepada engkau. Jangan kamu ini mendebat para ulama ya. Pada ulama loh ini, apalagi mendebat orang bodoh ya. Jangan itu. Wa qala, dan berkata Bilal bin Sa'ad ya. Ini salah satu ahli zuhud juga. Idza ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jaban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu. Man barang siapa ya. Man barang siapa mana tadi itu? Idza ra'aita. Ya, idza ra'aita, jika melihat engkau ar-rajula, seorang laki-laki, lajujan ya. Lajujan, ngeyelan, orang yang apa, al-lajaz itu artinya adalah orang yang ngomongnya banyak dan ngeyel, itu lajujan ya. Mumarian, suka debat kusir. Mu'jaban, yang terkagum-kagum atau sombong atau bangga biro'ihi, dengan pendapatnya rajul ini. Faqad tammat, maka sempurnalah khasaratuhu, kerugiannya orang. Udahlah, selesai udah. Orang kalau ngeyelan, suka debat kusir, selalu bangga dengan pendapatnya dia sendiri, merasa keren pendapatnya, nggak mau dikritik, udah selesai udah. Wassalam, adalah nggak bisa diapa-apain kalau orang seperti itu ya. Ini yang menarik sekali. Waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, ini tabi'in besar sekali ini ya. Lau khalaftu akhi firmanatin, lau khalaftu, jika berbeda pendapat aku, akhi, dengan saudaraku, firmanatin, di dalam masalah delima ya. Delima, buah delima itulah. Faqala, maka berkata saudaraku ini, khulwatun, oh delima ini manis ya. Wa qultu, dan mengatakan, enggak kok, menurut aku hamidatun, kecut. La sa'a, maka akan melaporkan saudaraku ini bi, terhadapku, ila sultani, kepada penguasa. Ini kan kita sedang hidup di era lapor-melapor ke polisi ini ya. Ternyata era ini sudah pernah terjadi di era tabi'in yang namanya Sufyan Ats-Tsauri. Saya itu kalau seandainya ini tentu ini mendramatisasi ya, ini agak lebay, tapi poinnya benar. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku itu loh seandainya debat dengan saudaraku mengenai masalah sepele aja, ini buah ini manis menurut dia, menurut aku enggak, ini kecut, itu akan dilaporkan saya ke polisi. Jadi artinya apa? Enggak ada gunanya debat itu, karena nanti resikonya akan dilaporkan ke polisi, kena undang-undang ITE dan segala macam. Padahal perkaranya sepele banget itu ya. Masalahnya sepele banget itu ya. Perkara buah apa namanya? Buah apa namanya? Ar-rumana tadi. Apa itu, buah delima ya, buah delima. Kita teruskan ya. Waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri aidan juga, al-alimu an yakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'i. Al-alimu, orang yang alim ya. Al-alimu, orang yang alim, an yakuna, ada orang alim ini, al-kalamu, bicara, ahabba, lebih disukai, ilaihi, kepada orang itu ya, minal istima'i, daripada mendengarkan. Fa'in wajada, jika jadi orang alim itu adalah orang yang biasanya lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Tapi orang yang
Alin wajada, jika menjumpai orang alim ini, man orang yakfi yang mencukupihi kepada orang alim ini, ya, artinya ada orang yang mau ngomong lebih baik daripada dia, ya. Fa inna fil istimai, maka di dalam mendengarkan salamatan ada keselamatan. Jadi orang alim karena dia punya informasi harus ngomong, jangan hanya mendengarkan saja. Tapi kalau ada orang lain yang sudah membicarakan tema itu dengan cara yang lebih baik daripada dia, lebih baik dia diam saja, dengarkan saja. Jangan nambah-nambahin ngomong, nanti salah lagi gitu ya. Wa fil kalami, dan di dalam ngomong ya, itu ada tazyinun, ada apa? Tazyinun, ada memperindah omongan, karena kalau ngomong kadang-kadang terpaksa berlebihan, wah diindah-indahkan. Wa ziyadatun, dan ada tambahan ya, sesuatu yang ditambah-tambahkan tapi yang nggak perlu ya. Atau wa nuqsanun, dan kekurangan, kurang, karena kurang informasinya jadi nggak nyampe secara penuh gitu kan. Jadi ngomong itu selalu ada resikonya, resiko diberikan apa ya, omongannya diindah-indahkan ya, atau ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Jadi selalu ada resikonya. Jadi kalau ada orang lain yang lebih baik, yang bisa ngomong tentang tema itu lebih baik daripada kamu, udah kamu diam saja. Wa qala, berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya, sahabat yang terkenal ini, inna ahaqqa ma tahhara ar-rajulu lisanuhu ya. Inna ahaqqama, sesungguhnya sesuatu yang lebih berhak ya. Toharo, inna ahaqqama, sesungguhnya sesuatu yang lebih berhak, toharo, membersihkan ar-rajulu, seorang laki-laki ya, tentu saja perempuan juga ya. Ini qiraah mubaddalah ala Kang Fakih itu, jadi walaupun redaksinya laki-laki ya perempuan jangan ditinggalkan itu ya. Ya karena zaman dulu kan ya memang semua laki-laki, tapi kita membacanya jangan hanya laki-laki saja tapi juga perempuan juga. Nah, sesuatu yang paling berhak untuk dibersihkan oleh seseorang, bukan hanya laki-laki saja, itu adalah lisanuhu ya, khobarnya inna, lisanuhu adalah lisannya orang itu. Lisan itu harus dibersihkan terus-menerus ya. Wara'a, dan berkata Abu Darda ya, sahabat Abu Darda, imra'atan, seorang perempuan, kebetulan perempuan ini kasusnya ya, salitatan, yang apa ya, yang tajam mulutnya, ngomongnya nyebelin kira-kira gitu ya. Faqala, maka berkata Abu Darda ini, laukana, jika ada hadhihi, perempuan ini, kharsa'a, bisu, ini orang ini kalau seandainya bisu, karena maka ada kebisuannya ini, khairan, lebih baik lah bagi orang ini. Wa qala, berkata Ibrahim ibn Adham. Nah ini bukan lagi apa ya, sahabat atau tabi'in ya, tapi era setelah itu ya. Ini salah satu sufi besar ya. Yuhlikun nasa, kata Ibrahim ibn Adham, yuhlikun nasa, yuhliku, merusak, yuhliku, merusak, an-nasa, manusia. Khullatani atau khallatani, ada dua perkara ya. Khallatani, ada dua perkara. Pertama adalah fudulul mali, sebentar. Ini saya kok kayaknya mundur ya. Tadi katanya memang nggak ada kata itu. Iya, ini saya mundur, ini keliru ini ya. Makanya saya kok kelihatannya sudah pernah membaca ini ya. Jadi waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri aidan juga ya. Nah ini mana tadi itu ya, keliru saya ini. Waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri aidan juga, keliru saya ini. Saya mundur itu. Waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri ya, aidan juga, sofi man syi'ta thumma aghdibhu bil mira'i. Nah itu baru benar itu ya.
Sofi man syi'ta. Sofi, bertemanlah engkau, man seseorang, syi'ta yang engkau kehendaki. Coba kamu bersahabat dengan siapa saja. Thumma aghdib, kemudian buatlah marah engkau kepada man ini, bil miroi, dengan debat kusir. Udahlah, kamu teman dengan siapa saja, terus kamu ajak debat kusir, maka falayar miyannaka, maka pasti akan melempar orang ini kepada kamu bidahiyatin, dengan cobaan besar, tamna'uka, yang akan mencegah dahiyah ini al-aisha, hidup kamu. Pokoknya kamu berteman dengan siapa saja, terus kok kamu debat kusir sama dia, itu nanti ujung-ujungnya adalah dahiyah. Akan ada keributan besar yang membuat hidup kamu jadi nggak enak. Jadi kayak kamu jadi mati nanti itu. Kamu seperti terhalang dari hidup yang nyaman. Udahlah, makanya udah kalau sama teman sudah nggak usah debat itu ya. Pura-pura ya nggak setuju, pura-pura iya atau diem saja itu ya. Udah ini kok ini yang kita baca malam ini ya di Ihya ini udah semuanya terjadi sekarang ini semua ya. Ini era media sosial, itu era al-mira' wal jidal ya. Jadi bab mengenai afatul lisan yang ketiga ini bab yang kontekstual sekali, relevan sekali dengan keadaan kita sekarang ini. Inilah eranya orang debat kusir, orang jidal, orang mira', benar salah ya. Semua orang merasa malu kalau kelihatan kalah dalam berdebat, apapun dipertahankan pendapatnya, walaupun secara tidak konsisten, at-tanakul tadi itu ya. Jadi itu ngaji Ihya malam ini ya, kita tutup sekian saja. Nanti kalau kebanyakan kita mau akan kemana-mana ini masih banyak ini babnya mengenai soal afatul lisan ini ya. Jadi nanti kita teruskan minggu depan, tapi intinya jalan rohani salah satunya adalah menghindari debat kusir, menghindari al-mira' wal jidal, dan itulah nanti kalau kita mampu melakukan itu ya insya Allah makom rohani akan naik. Dan kalau ini dilakukan secara kolektif sosial, masyarakat makomnya juga akan naik. Ya, seperti dikatakan tadi itu oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz ya. Pokoknya tabi'in ya, orang kalau bangsa kalau sudah tertimpa debat kusir sudah rusak, itu akan mengalami polarisasi dan seterusnya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita bisa menjalankan ajaran Ihya ini ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini pelajaran yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan seperti biasa sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.